mulai ya. Lambat, maksud banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali ta'lim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tunjukkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, kepada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan ta'lim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf terlambat Pak ya, macet sekali. Berangkat jam 5, macetnya di Cidem macet, kesini macet juga. Sekarang halaman 11 Pak, Al-Hadits Tsalitsu, halaman 11. Sudah ketemu halaman 11, Al-Hadits Tsalitsu. Sebelah kiri, Al-Hadits Tsalitsu an Anas bin Malik. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Hadits Tsalitsu an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masaan wa yaqulu ya abdi qad kabura sinnuka wa raqqa jilduka wa daqqa adhamuka wa qataraba ajaluka wa hana kudumuka ilayya fastahyi minni fa ana astahi min syaibatika an u'adzibaka finnar. Al-Hadits Tsalitsu, ini hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga sekarang. An Anas bin Malik, diterima dari Anas bin Malik atau diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala ridho padanya. Qala, ia berkata, jadi sahabat Anas berkata, perkataannya begini, qala Rasulullah,
telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya ini sabda Nabi, perkataan Nabi, innallaha ta'ala, bahwa Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, boleh, yanzuru, melihat atau memperhatikan. Jadi Allah itu memperhatikan ila wajhi syaikhi, kepada wajahnya berusia lanjut, kepada wajah yang berusia lanjut, kepada wajah orang sepuh. Tahu sepuh? Apa sepuh? Tua. Ya. Jadi Allah memperhatikan wajah orang yang sudah lanjut usia. Kapan memperhatikannya? Sobahan, pada waktu pagi, wa masaan, dan pada waktu sore. Jadi orang yang sudah sepuh nggak usah minder, nggak usah kecil hati, ya saya udah tua begini, nggak usah. Bahkan orang yang sudah tua itu pagi sore diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobahan wa masaan tuh diperhatikan. Ada orang umurnya sudah 80 tahun. Senangnya apa? Diperhatikan oleh Allah. Diperhatikan tuh. Pagi-pagi dipandang oleh Allah. Sore hari dipandang oleh Allah tuh. Sobahan wa masaan tuh. Allah memperhatikannya itu tidak cuma memperhatikan saja, tapi Allah berkata, wa yaqulu, dan Allah berfirman. Ucapannya begini, firmannya begini, ya abdi, wahai hambaku, wahai hambaku yang sudah lanjut usia tuh. Wahai hambaku yang umurnya sudah banyak, qad kaburo, sungguh telah tua, sinnuka, usiamu. Allah berkata, hai orang yang umurnya 80 tahun tuh misalnya, atau lebih barangkali 90 tahun, ada yang 100 tahun. Allah berfirman, sungguh telah tua usia kamu. Sekarang udah 80, sekarang udah 90 tuh. Allah berfirman begitu. Waraqqa jilduka, dan telah tipis, itu kurang artinya itu, dan telah tipis kulitmu. Kulitnya udah tua, udah tipis tuh. Udah tua, udah tipis tuh, kulitnya udah tipis. Wadaqqa adzamuka, dan telah rapuh tulangmu. Tuh, tulangnya udah rapuh, gak seperti anak muda. Anak muda lari masih kenceng bisa, udah sepuh, udah tua nggak bisa tuh, karena tulangnya sudah rapuh. Waqtaroba, dan telah dekat ajaluka, ajalmu tuh, ajalnya telah dekat, ajal telah dekat. Wahana, dan telah datang waktunya, maksudnya kudumuka, kedatanganmu, telah dekat kedatangan kamu ilayya, kepadaku. Maksudnya hampir apa? Hampir mati gitu, hampir meninggal. Itu yang dimaksud hana kudumuka ilayya. Fastahyi minni, maka engkau harus malu olehku. Maka malulah kepadaku, maksudnya begitu. Fa'ana, karena aku pun astahi, malu, min syaibatika, karena sudah tuamu, an u'adzibaka, untuk menyiksa kamu, finnari, di dalam neraka. Tuh. Jadi menurut hadis ini yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Allah setiap pagi dan sore memperhatikan kepada orang yang sudah lanjut usia. Diperhatikan, dilihat satu tuh, dilihat. Sambil berkata, hai orang tua, qad kaburo sinnuka tuh.
Umur kamu sudah banyak, umur kamu, udah tua, kulitmu sudah tipis, balung kamu, tulang kamu sudah rapuh, tulangnya sudah rapuh. Waqtaroba ajaluka, ajal telah dekat. Iya, apalagi sekarang tahunnya udah ganti 1400 berapa Pak? 1444. Ini malam ini tanggal berapa? Rabiul Akhir. Malam tanggal 3 nih. Rabiul Akhir sekarang. Udah tanggal 3. Tahunnya 1444. Berarti kita masuk tahun 1444 ini udah 4 bulan nih, 4 bulan jalan. Dimulai dari Muharram tahun baru kan? Muharram bulan pertama. Safar. Sudah Safar, Rabiul Awal, bulan Maulid biasa disebut tuh. Sekarang Rabiul Akhir, tanggal 3 nih sekarang. Berarti kita telah memasuki bulan keempat dari tahun 1444 Hijriah. Di sini tadi Nabi berkata, waqtaroba ajaluka. Nabi menerangkan firman Allah, waqtaroba ajaluka, telah dekat ajal kamu. Yuk kita renungkan. Sekarang tahunnya 1444. Sebelumnya adalah 1443. 43 kan? 44 kalau dibanding dengan 43 gedean 44. Nanti ganti lagi 45, ganti lagi 46, ganti lagi 47 dan seterusnya. Yang kita renungkan, maaf, manakala angka tahun itu besar, lebih besar dari yang pertama. Kemarin 43, sekarang 44, berarti lebih besar. Nanti ganti lagi 45, lebih besar lagi. Maaf, semakin tipis jatah hidup kita di dunia, semakin kurang jatah hidup kita di dunia. Iya, semakin kurang. Bukan tambah, bukan. Seandainya tahun 43 kemarin jatah hidup kita tinggal 10 tahun, sekarang masuk 44, bukan 11 tahun jatah kita, tapi tinggal 9 tahun lagi. Ganti lagi tahunnya nanti 45, kurang lagi, tinggal 8 tahun. Ganti lagi lebih besar lagi angka tahun itu, semakin kurang kita ke ajal, jatah kita. Kalau semakin kurang jatah umur kita, semakin dekat pula kita ke ajal. Semakin dekat, bukan tambah. Kalau boleh diibaratkan begini tentang ajal. Ajal itu seperti tubuh. Taruhlah Monas. Udah pernah ke Monas, Pak? Udah pernah belum? Udah ya? Mau ke sana besok dengan saya. Monas. Setiap hari kita melangkah menuju Monas. Melangkah tuh. Akhirnya sampai Monas atau kita semakin jauh dengan Monas? Semakin dekat. Tuh, kita lampaui. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah, terus nggak ada berhenti, terus akhirnya sampailah ke Monas. Ajal juga begitu. Kita dikasih umur 80 tahun misalnya oleh Allah. Kita lewati setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya kita lalui. Akhirnya sampai ke ajal. Kalau sudah sampai ajal, firman Allah berkata, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Ayat ini, Pak, diulang oleh Allah dalam Al-Quran sampai 3 kali dalam surat yang berbeda. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Begitu tuh.
Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kalimat kullu di situ artinya bukan ba'du. Ba'du pakai dom, ba'du sebagian, bukan, tapi artinya jami'u, semua. Kullu nafsin ay jami'u nafsin, semua yang bernyawa, za'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Nah, kita sadar kita sebagai manusia adalah makhluk yang bernyawa, pasti akan merasakan kematian. Masya Allah, ngeri Pak, ngeri ya. Maka di sini Allah memanggil pada manusia, ya termasuk kita dipanggil waqtaroba ajaluka, telah dekat ajal kamu, telah dekat ajal kamu. Wahana kudumuka, dan telah datang atau hampir tiba kedatanganmu ilayya kepadaku, hampir sampai kepada Allah kita, hampir. Oleh karena itu Allah berkata, fastahyi minni, malulah kepadaku, malu kepadaku. Yang dimaksud malu pada Allah bagaimana maksudnya? Perintah Allah kita utamakan, larangan Allah kita jauhkan, itu malu pada Allah. Perintah Allah, perintah harian, sholat yang 5, perhatikan. Ayo, umur sudah 80 tahun misalnya, masa nggak perhatikan sholat yang 5? Perhatikan, ayo perhatikan, kita perhatikan. Dan kita usahakan jangan cuma sholat saja yang kita kerjakan, tapi kerjakannya dengan berjamaah. Ayo kita berjamaah, datang ke masjid. Itu namanya malu pada Allah, datang ke masjid. Oh, orang yang datang ke masjid, entah itu untuk menghadiri pengajian atau sholat jamaah, fadilahnya luar biasa. Rasulullah juga pernah menyatakan, min hini yahruju ahadukum min manzilihi ila masjidihi farijlun taktubu hasanah wal ukhra tabhu sayyi'ah. Semenjak keluar salah satu di antara kamu dari rumah menuju masjid, dari rumah menuju masjid, jalan kaki, kata Nabi, farijlun taktubu hasanah, kaki yang satu untuk mencatat kebaikan, catat kebaikan. Wal ukhra tabhu sayyi'ah, yang sebelah lagi untuk menghapus kesalahan. Tuh fadilah orang datang ke masjid. Datang ke masjid fadilahnya begitu. Jadi kalau kita semakin jauh rumah kita dari masjid, tapi kita senang datang ke masjid, semakin banyak pahala yang kita dapat, dan semakin banyak dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh. Maka kalau boleh bikin bandingan begini Bapak, ada dua orang nih, ini sama-sama gemar ke masjid, ikhlas, sama-sama ikhlasnya. Satu namanya A, begitu aja lah. Yang dua B. Yang A rumahnya cuma 3 meter dari masjid, sedangkan yang B rumahnya 100 meter dari masjid. Kalau 1 meter misalnya dibikin 2 langkah, 1 meter 2 langkah. A rumahnya cuma 3 meter dari masjid, berarti 3 kali 2 cuma 6 langkah. Sedangkan B yang rumahnya 100 meter dari masjid, 100 kali 2 langkah, berapa langkah? 200. Kalau kita lihat hadis itu, banyakkan pahala B yang didapat B daripada A. Kenapa? Sebabnya langkahnya banyakkan B, rumahnya lebih jauh dari B. Berarti misalnya 1 langkah, 1 meter itu 1 langkah. Tadi yang ditempuh oleh B adalah 100 langkah, 200 langkah. Berarti 100 kebaikan diterima oleh B, 100 kesalahan B dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan A cuma 6 langkah, cuma 3 meter rumahnya, berarti 3 kebaikan dicatat, mendapat kebaikan, yang 3 lagi untuk menghapus kesalahan. Tuh banyakkan yang diterima oleh B. Begitu. Maka mari kita tingkatkan juga. Jangan cuma kita sholat, tapi sholat sendirian di rumah.
tapi kita tingkatkan. Yuk kita ramekan masjid kita dengan sholat berjamaah. Kita beramai-ramai untuk menghadiri masjid untuk sholat berjamaah. Begitu. Rasulullah juga pernah menyatakan lagi, la sholata lijaril masjidi illa fil masjid. Tidak sempurna sholat tetangga masjid kecuali di dalam masjid. Tuh, Rasulullah pernah mengatakan begitu. Tidak sempurna sholat tetangga masjid kecuali di dalam masjid. Nah, kita tetangga atau bukan? Ukuran tetangga menurut Imam Syafi'i, tetangga masjid nih, di masjid ke timur, sana timur ya, timur 40 rumah, ke sana 40 rumah, sana 40 rumah, sana 40 rumah, itu masih tergolong tetangga masjid. Nah, kita hitung dari masjid ke rumah kita berapa rumah. Kalau cuma 3 rumah sampai masjid, oh berarti tetangga banget. Rumah saya dari masjid 10 rumah jaraknya, masih tetangga. 20 rumah masih tetangga. Nah, itu. Maka mari kita rajin sholat berjamaah. La sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak sempurna tetangga masjid, tidak sempurna sholat tetangga masjid kecuali di dalam masjid. Itu. Maka Allah kalau sudah berfirman fastahyi minni, malulah kepada aku tuh, fa ana astahi, maka aku pun malu kepada kamu, min syaibatika, karena kamu sudah tua, anu adzibaka finnar, saya malu menyiksa kamu di dalam neraka. Tuh, insyaallah kita akan terbebas dari api neraka. Begitu Pak ya. Iya. Jadi pinter-pinterlah, kata orang Jawa begini Pak. Ada orang Jawa ya? Ada orang Jawa? Banyak. Pinter-pinterlah mencontoh ilmu padi. Padi tahu padi? Padi tahu kan padi? Pari. Pari, padi tuh. Orang sudah bilang pare. Padi itu kalau ditanam di sawah, udah muncul calon padinya ini. Kalau masih muda mesti begini Pak, nggak bakalan begini. Masih lurus, masih muda. Tapi lama-lama kalau sudah tua mesti begini tuh padi. Mesti begini. Nggak ada padi tua begini aja, nggak ada. Begini. Iya, kenapa begitu? Begini. Kalau masih muda nggak ada isinya, masa begini terus, makanya begini terus. Tuh padi. Tapi lama-lama ada isinya, yaitu beras. Isinya beras kan? Lama-lama gini, nunduk. Tuh padi. Pinterlah mencontoh ilmu padi. Kita sebagai manusia masih muda. Pernah muda nggak Pak? Pernah muda? Ya, pernah. Sekarang masih muda ya. Sekarang masih muda. Masih muda, belum ada isinya kita tuh. Begini aja. Kayak padi. Tapi tiap hari kan diisi. Mendengar khutbah Jumat, mendengar pengajian, bahkan langsung ngaji pada guru. Itu berarti diisi. Nunduklah kalau sudah tua. Nunduk. Kayak padi itu tadi. Sebab sudah ada isinya. Nunduk kita. Nunduk. Sholat berjamaah dengan rapi. Baca Al-Quran. Malam hari kita baca Al-Quran. Jangan sampai kita habiskan tuh satu malam untuk tidur gak pernah baca Quran. Rasulullah menyatakan, siapa yang mendawamkan, yang membiasakan membaca surah Al-Muluk tiap malam, maka orang itu terbebas dari api neraka, dari siksa kubur, maksud saya, dari siksa kubur. Tuh, Rasulullah pernah berkata begitu. Oleh karena itu mari kita jawabkan juga membaca surah Al-Muluk setiap malam. Surat Muluk itu juz berapa Pak Ustaz? Juz 29. Juz 29, iya, persis pas di juz 29. Ayatnya ada berapa Pak Ustaz? Ayatnya cuma 30 ayat. Lembarannya ada berapa Pak Ustaz? Lembarannya cuma selembar. Dibaca di sini mulai, terus dibuka sampai sini nih, tamat nih.
30 ayat. Itu surah Al-Mulk. Bacalah setiap malam. Saya nggak sanggup baca sudah sholat maghrib atau sudah sholat isya. Saya ada kepentingan, ada urusan. Kalau saya bacanya setelah tahajud jam 2, boleh nggak? Boleh, itu masih malam juga. Masih malam juga. Yang namanya malam kan dari jam 6 sore ini tadi sampai jam 6 pagi. Itu malam namanya. Atau taruhlah sampai waktu subuh tiba. Itu masih malam. Maka kalau sore kok nggak sempat untuk membaca surah Al-Mulk, bacalah setelah tahajud. Jam 2 bangun. Udah bangun, udah bersih-bersih, udah mandi, udah wudhu, sholatlah tahajud. Ada sholat tahajud, ada sholat hajat, ada sholat witir, ada sholat taubat, ada sholat apa sunnah lainnya dikerjakan. Waktu masih ada. Adzan subuh belum dikumandangkan, bacalah surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan seterusnya. 30 ayat. Terus Rasulullah mengatakan begitu. Siapa yang mendawamkan membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka orang itu akan terbebas dari siksa kubur. Masya Allah. Kalau sudah terbebas dari siksa kubur, berarti orang itu selamat di alam kubur atau alam barzah. Kalau orang itu sudah selamat di alam barzah, maka urusan setelahnya, yaitu di akhirat nanti, akan mudah. Begitu kiamat tiba, dibangkitkan semua manusia, digiring kepada mahsyar. Sudah di padang mahsyar, manusia dihitung, dihisab amal perbuatannya, ditimbang amal perbuatannya. Sebab di alam kubur sudah selamat. Di sana dihisabnya gampang. Si fulan, sini, ditimbang amalnya. Gampang nimbangnya itu malaikat. Oh, nih udah. Sudah ditimbang, udah dihitung, dapat rapot. Nih rapot kamu. Gampang. Ayo kamu pergi ke sana. Nanti melewati Shiratal Mustaqim, jembatan yang ada di atas neraka Jahanam. Sebab ini gampang menerima catatan amalnya juga pakai tangan kanan. Sebab sudah selamat di alam barzah tadi, melewati Shiratal Mustaqim kalbarqil khatif, seperti kilat yang menyambar, cepat sekali. Selamat, nggak terjun, nggak kejebur ke neraka Jahanam, tidak, selamat. Udah melewati itu, mampirlah ke telaga Kautsar, telaganya Nabi Muhammad SAW. Minumlah di situ, minum air telaga Kautsar. Kalau sudah minum air telaga Kautsar, berangkatlah ke surga, masuk surga gampang sekali. Itu manakala orang sudah selamat ketika ada di alam barzah. Tapi kalau di alam barzah itu orang itu tidak selamat, Masya Allah, urusan setelahnya itu dahsyat sekali. Di alam barzah dari kemplang oleh mungkar nakir. Kan ada ujian di sana kan? Ditanya man rabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya. Kalau orang itu yang tidak ahli ibadah nggak bisa jawab, kemplang oleh mungkar nakir, tidak selamat. Urusan di akhirat nanti lebih dahsyat lagi. Urusan di akhirat dihisab amal perbuatannya, ditimbang. Sudah itu dikasih catatannya, nih catatan pekerjaan kamu waktu di dunia. Tidak bisa nerima pakai tangan kanan, nggak bisa. Tangan kanan kayak ada lemnya. Akhirnya diterimanya pakai tangan kiri. Itu pun tuh, kalau orang itu dahsyat sekali, ahli maksiat, tangan kiri tapi tidak lewat depan, lewat belakang. Ini menunjukkan orang sangat-sangat sengsara nanti di sana. Begitu tuh. Nah, sudah diterima amal perbuatannya, diterimanya pakai tangan kanan, di tangan kiri, lewat belakang lagi. Digiring, ayo sana, lewatin Shiratal Mustaqim. Begitu melewati Shiratal Mustaqim, baru kaki diinjak, kaki nginjak jembatannya itu. Jembatannya kecil,
Orang guru-guru dulu mengartikannya Siratal Mustaqim, jembatan itu kecilnya seperti sehelai rambut dibelah 7. Masya Allah. Tapi tajamnya lebih tajam daripada pedang. Begitu melewati itu langsung kejebur ke neraka jahanam. Itu orang yang tidak selamat di alam barzah. Maka urusan setelahnya lebih dahsyat lagi. Itu. Oleh karena itu mari kita sadar bahwa ajal semakin dekat. Mari biar kita selamat. Mulai di alam barzah kita sudah selamat, sampai di alam akhirat nanti selamat. Kita dari sekarang malu kepada Allah. Malu pada Allah. Ini maksud pada malu pada Allah tadi sudah diterangkan, yaitu supaya perhatikan perintah Allah. Perintah Allah kita perhatikan. Larangan Allah tinggalkan. Larangan Allah tinggalkan. Gitu, ya. Jadi kalau kita sudah tua, sekali lagi saya ulang, Allah itu berkata, fastahi minni, malulah kepada aku. Fa'ana astahi min syaibatika, saya juga malu dari uban kamu, dari tua kamu, gitu. Saya malu dengan tua kamu, malu dengan uban kamu untuk menyiksa kamu. Oleh karena itu janganlah sampai kamu tersiksa, begitu. Itu kalau ada orang sudah lanjut umurnya begitu. Ini ada hikayah lagi di bawahnya. Wa hukiya anna Aliyan radhiyallahu taala anhu kana. Artinya wa hukiya, dan dihikayatkan, diceritakan. Inna Aliyan, bahwa sesungguhnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karena ia adalah yadhabu ilal jamaah, berangkat untuk berjamaah, li sholatil fajri, sholat subuh, musri'an, sambil tergesa-gesa, falakiya syaikhon, kemudian ia menemukan yang sudah lanjut usia, fit tariqi, di jalan, yamsi, ia berjalan, udamahu, di depannya, alas sakinati, dengan santai, wal waqari, dan ketenangan, fi salakit tariqi, di dalam menempuh atau menelusuri jalan. Jadi maksudnya begini, ini hadisnya panjang, saya ambil isinya saja ya. Sahabat Ali satu saat berangkat dari rumah, mau sholat subuh berjamaah, Kebetulan rumah sahabat Ali dari masjid itu agak jauh. Begitu keluar di jalanan menuju masjid, di depannya kelihatan ada orang sudah bongkok. Maaf, kalau orang Arab kan rata-rata pakai jubah, walaupun orang kafir begitu kan, pakai jubah. Sahabat Ali memandang orang itu, disangkanya ini juga orang mau ke masjid. Wah, ini orang mau ke masjid di bapak-bapak ini. Terus akhirnya sahabat Ali saking hormatnya dengan orang itu tidak mau mendahului. Sahabat Ali di belakangnya terus. Sudah di belakangnya terus sampai pintu masjid. Ternyata orang ini tidak masuk ke masjid. Yang tua itu nggak masuk ke masjid. Orang ini langsung jalan. Sahabat Ali kaget loh. Kirain orang mau ke masjid, kok langsung saja. Kenapa? Telah diperhatikan oleh sahabat Ali. Oh, orang Nasrani. Nasrani itu apa? Orang Kristen. Ya orang Kristen ya nggak ke masjid kan? Orang Nasrani pantesan terus saja dia. Gitu. Akhirnya terus. Setelah dia terus, sahabat Ali masuk. Yang menjadi keanehan apa? Yang menjadi keanehan, begitu Nabi ruku, sholat subuh lagi ruku, Allah ngutus malaikat Jibril, tolong pegangin punggung Nabi yang sedang ruku. Sebab sahabat Ali ingin sholat berjamaah dengan Nabi, tapi sebab menghormati orang yang sudah tua, jalannya di belakang terus. Tapi ternyata orang tua itu orang Nasrani.
sahabat Ali lari tergopoh-gopoh, akhirnya ingin sholat berjamaah dengan Nabi, takut sudah ketinggalan. Jibril disuruh begitu, akhirnya dipegangin punggung Nabi. Jangan bangun, sahabat Ali ingin sholat berjamaah dengan Anda. Sahabat Ali masuk ke masjid, alhamdulillah masih ruku. Yang anehnya lagi, Allah mengutus Mikail. Mikail, stop matahari itu, stop matahari. Jangan boleh keluar, jangan boleh keluar. Nanti keluarnya kalau sudah selesai sholat ini semuanya. Akhirnya disentuh matahari, nggak keluar-keluar. Setelah Ali ikut sholat berjamaah, selesai semuanya, tuh udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu ya. Selesai, ya tentunya udah baca doa segala lah gitu ya. Mikail disuruh oleh Allah, Mikail lepas tuh matahari. Akhirnya Mikail melepas matahari. Setelah dilepas matahari, ternyata matahari udah tinggi, udah tinggi. Lah yang kita ambil pelajaran dari ini bagaimana? Sahabat Ali selalu menghormati orang yang sudah usianya lanjut. Sampai-sampai terkecoh ya, orang Nasrani usianya lanjut, oleh sahabat Ali tetap dihormati. Walaupun dia tidak mau ke masjid, lurus jalannya, Ali masuk ke masjid. Itu saking hormatinya pada orang tua. Begitu sahabat Ali akhirnya ketemu dengan sholat berjamaah. Begitu. Jadi kesimpulan dari hadis ini juga begitu. Kalau kita ketemu dengan orang yang lebih tua, hormati. Mari kita hormati. Begitu juga orang yang tua melihat orang lebih muda, sayangi. Laisa minna man lam yarham kabirona wa man lam yarham saghirona wa lam yuqir kabirona gitu. Tidak termasuk golongan aku orang yang tidak sayang pada orang yang lebih muda dan tidak hormat pada orang yang lebih tua. Maka kalau hadis ini diamalkan, yang tua sayang kepada yang muda hormat pada yang tua. Begitu. Sampai di sini dulu ya, waktunya habis. Insya Allah giliran akan datang bisa disambung kembali. Doa ya. Marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiriyakil ahyar miftahi babil yasan sayyidina Muhammadil muhtar wa alil athar wa sahabil ahyar adadan ni'amillahi wa iftari. Allahumma ja'alna wa uladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wal dhair innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna taqwa wa istiqamah wal qanata wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.